Hai, kita jumpa lagi di pelajaran PLBJ untuk kelas 4 SD, bab 10 keragaman batik Betawi. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini, 1. Peserta didik mampu menyebutkan warna motif batik Betawi. 2. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis batik yang ada di Betawi. 3. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan makna batik bagi warga Betawi. 4. Peserta didik mampu mempraktekkan perwarnaan motif batik Betawi. Keragaman batik Betawi. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu. Pada awalnya, batik dikerjakan hanya terbatas pada keraton saja. Adapun hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Pada tahap selanjutnya, batik berkembang di luar keraton. Hal ini karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar keraton. Akibatnya, kesenian batik dibawa keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Nomor 1, motif batik loreng ondel-ondel. Motif loreng ondel-ondel dibuat untuk mengangkat bentuk ondel-ondel sebagai boneka yang dapat menolak bala. Motif ini mengandung harapan agar pemakainya mendapat kehidupan yang lebih baik serta jauh dari kemalangan. Biasanya jenis batik Betawi bermotif ini digunakan pada acara besar adat Betawi. Nomor 2, motif batik Nusa Kelapa. Motif batik Nusa Kelapa memiliki ide desain dari peta Celia yang dibuat pada tahun 1482 sampai 1521 saat pemerintah Prabu Siliwangi. Dari peta itu diketahui Jakarta dahulu bernama Nusa Kelapa hingga menjadi Sunda Kelapa, berubah lagi menjadi Jayakarta, lalu Batavia dan terakhir Jakarta. Nama Nusa Kelapa II ini diambil oleh nenek moyang masyarakat Betawi saat itu hingga dijadikan motif batik Betawi. Nomor 2, motif batik Kali Ciliwung. Motif Ciliwung berdasarkan ide dari peradaban manusia yang berasal dari tepian Sungai Ciliwung. Konon penguasa Portugis dan Belanda begitu tertarik dengan Sungai Ciliwung hingga bermaksud menguasai Betawi. Sesuai namanya, pemakaian batik ini diharapkan pemakainya menjadi pusat daya tarik dan simbol rezeki yang terus mengalir seperti sebuah aliran kali. Nomor 4, motif batik Rasa Mala. Motif Rasa Mala menggambarkan riwayat Belanda pada saat masuk wilayah Sunda Kelapa. Saat itu, daerah Sunda Kelapa masih berupa hutan belantara yang ditumbuhi pohon jenis Rasa Mala. Warga Betawi menganggap keramat pohon Rasa Mala karena baunya yang wangi dan kulit kayu Rasa Mala dijadikan setanggi kemenyan yang berbau wangi. Nomor 5, motif batik Salaka Negara. Motif batik Salaka Negara merupakan motif batik yang mengangkat motif bertemakan kerajaan pertama di tanah Betawi yang didirikan oleh Aki Tirem pada tahun 1130 Masehi. Ya, pada tahun 130 Masehi. Nama Salaka Negara berhubungan dengan kepercayaan saat itu yang menganggap bahwa gunung yang mempunyai kekuatan adalah Gunung Salak yang terletak di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu dinamakan motif batik Salaka Negara. Ya, berasal dari kata Gunung Salak, Salaka. Cari dan amati bentuk-bentuk daun dan bunga-bunga yang ada di halaman sekolahmu. Gambarlah bentuk daun dan bunga tersebut menjadi batik pada kertas gambarmu. Nah, kita ke bagian C sekarang. Mempraktikkan perwarnaan motif batik Betawi. Nah, coba kalian lihat tuh. Gambar 10.9. Seorang anak sedang melakukan pewarnaan batik ya.
Membatik adalah pekerjaan yang saling berurutan. Artinya, satu langkah dikerjakan bila langkah sebelumnya telah dikerjakan. Setiap tahap dapat dikerjakan oleh orang yang berbeda. Akan tetapi, sepotong mori tidak dapat dikerjakan oleh beberapa orang dalam satu waktu untuk beberapa tahapan. Teknik work resist atau pemalaman atau rintang lilin disebut juga teknik celup, dengan menggunakan lilin sebagai bahan penghalang warna. Artinya, kain ditutup dengan lilin kemudian dicelup pada zat pewarna. Langkah berikutnya adalah penghilangan lilin. Teknik inilah yang digunakan pada proses membatik. Perhatikan langkah-langkah pewarnaan sintetis dengan simbol naftol di bawah ini. Nah, di gambar 10.10 ada ember berisi naftol, garam, air bersih, dan kain sapu tangan yang sudah dilukis batik. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan naftol secukupnya. Napol ya, siapkan napol secukupnya. 2. Sediakan 3 ember yang berisi masing-masing diisi napol, garam, air bersih, dan sapu tangan yang sudah dilukis. 3. Kain sapu tangan yang telah dibatik dibasahi dengan menggunakan air bersih. 4. Pakailah sarung tangan karet sebelum mencelupkan kain. Celupkan kain sapu tangan tersebut pada larutan napol, larutan garam, dan air bersih secara berurutan. Ulangi lagi agar pewarnaannya merata. Kalian bisa lihat di gambar 10.12, 10.13, dan 10.14. Nah, jika sudah selesai, 5 tuh urutannya ya, langkah-langkahnya. Jemur kain sapu tangan pada tempat yang teduh. Ada di gambar 115 ya, diangin-anginkan kain tersebut. Sekarang ayo berlatih. Amati gurumu pada saat demonstrasi perwarnaan. Praktikkan teknik pewarnaannya yang diajarkan guru bersama dengan teman kelompokmu. Buatlah laporan pelaksanaan proses pewarnaan batik. Nah, kamu bisa buat laporannya jika sudah mempraktekkan ya. Refleksi. Membuat pewarnaan batik hendaklah dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena berkaitan dengan alat dan bahan yang mengandung kimia. Selama melakukan pewarnaan harus melihat jenis kainnya, pewarna yang akan digunakan, serta alat dan bahannya. Coba mengerjakan satu percobaanlah dengan mengikuti petunjuk dan arahan guru. Selamat mencoba. Nah, kita ke rangkuman. Teknik Betawi terkenal dengan ciri khas nuansa kesenian Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Batik Betawi sudah berkembang di Batavia sejak abad 19 dan sejak zaman dahulu sudah menjadi daerah pusat perdagangan antar daerah Indonesia. Nah, kita akan ke evaluasi ya. Kita ke bagian A dulu nih. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, dan D di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, pengunci warna pada napol adalah ya, garam jawabnya. Nomor 2, teknik Betawi terkenal dengan ciri khas nuansa kesenian Betawi yang dipengaruhi oleh budaya berikut kecuali, ayo yang mana? Ya, betul sekali, B, kecuali Afrika ya. Motif buketan, liong, dan lokcan atau burung hong pada batik Betawi memperlihatkan adanya pengaruh. Ayo, budaya apa masih ingat kan? Buketan, liong, dan lokcan. Iya, betul, pintar kalian ya. Cina, A jawabannya. Nomor 4, motif kereta kuda dan binatang khas Eropa dengan warna biru pada batik Betawi memperlihatkan adanya pengaruh. Ayo, masih ingat nggak? Tadi sudah kita bahas. Betul, jawabannya adalah C ya. Kita lanjut nomor 6. Berikut adalah gambar motif Betawi. Masih ingat kan gambar seperti itu? Iya, benar. Loreng ondel-ondel yaitu C ya. Nomor 7. Berikut adalah gambar motif. Nah, itu loh, ada gambar apa itu? Masih ingat kan? Ayo, apa? Iya, betul sekali, Nusa Kelapa. Nomor 8, berikut ada gambar motif batik. Iya, ayo. Tadi kan sudah Nusa Kelapa, orang ondel-ondel. Apa, ayo? Iya, benar sekali. Ciliwung, B jawabannya ya.
Nomor 9, motif batik Betawi yang bersumber dari aliran sungai adalah apa yo? Iya, Ciliwung. Motif Ciliwung ya. Nomor 10, motif batik yang menggambarkan aliran rezeki adalah, ingat kan? Ya, Ciliwung juga. Kita lanjut ke bagian B ya. Nah, kita langsung aja bagian B nih. Nomor 1, motif batik Salakan Negara merupakan batik yang mengangkat motif bertemakan kerajaan pertama di Betawi yang didirikan oleh, masih ingat kan? Ya, Aki Tirem pada berapa tuh, tahun berapa? 1300 Masehi ya. Iya, nomor 2. Warga Betawi menganggap keramat pohon rasamala karena baunya yang wangi dan kulit kayu rasamala dijadikan setanggi atau kemenyan. Nomor 2 ya. 3. Motif batik sebagai simbol rezeki yang terus mengalir seperti sebuah aliran kali adalah motif batik, betul, Ciliwung. Nomor 4. Motif yang mengandung harapan agar pemakainya mendapat kehidupan yang lebih baik serta jauh dari kemalangan adalah motif batik, iya, loreng ondel-ondel. Nomor 5. Kemenyan berbau wangi disebut, ya, masih ingat? Ayo, dari pohon rasamala tadi. Iya, setanggi namanya ya. Nah, bagian C nih, jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Sebutkan 4 nama batik Betawi. Ada 5 loh tadi. Ini disuruh sebutkan 4 aja. Ya, loreng ondel-ondel, Nusa Kelapa, Kali Ciliwung, Rasamala, dan ada 5 tadi yang terakhir ya. Iya, kita sebutkan 4 saja. Salahkan negara ya kalau nggak salah. Nomor 2, apa tujuan pemakaian motif Ciliwung? Nah, diharapkan pemakaiannya menjadi pusat daya tarik dan sebagai simbol rezeki yang terus mengalir seperti aliran sebuah kali. 3, apa tujuan pemakaian motif loreng ondel-ondel? Mengandung harapan agar pemakainya mendapat kehidupan yang lebih baik serta jauh dari kemalangan. Nomor 4, sebutkan 3 pengaruh Cina pada batik Betawi. Pengaruh Cina pada batik Betawi terlihat pada motif buketan, liong, lokcan, dan burung hong. Nomor 5, sebutkan pengaruh Eropa pada batik Betawi. Pengaruh Eropa pada batik Betawi bermotif kereta, kuda, dan binatang khas Eropa dengan warna biru. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta pada bab 10 ini. Untuk keragaman batik Betawi untuk kelas 4 SD dan MI. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 11 di perkembangan transportasi di Jakarta. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa loh, like, share, comment, and subscribe-nya. Ditunggu nih subscribe-nya ya di YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.